Saya Devira Madina, mahasiswi S1 Gizi non-reguler Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menampilkan video konseling tentang diabetes mellitus. Ibu Sasmia, silakan masuk, Bu. Selamat datang, Ibu. Selamat pagi. Silakan duduk, Bu. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Devira Madina. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini yang sedang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Mbak, kemarin saya dari dokter, terus dikasih surat rujukan untuk konseling gizi. Boleh saya lihat, Bu, surat rujukannya? Baik, Bu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya, Bu, kenapa Ibu dirujuk untuk ke ahli gizi. Jadi kami selaku ahli gizi ingin membantu solusi kepada Ibu terkait dari hasil laboratoriumnya dan apa yang Ibu rasakan selama ini. Sebelumnya Ibu udah pernah diukur berat badan sama tinggi badannya? Belum Mbak. Baiklah, Bu, kalau gitu kita ukur dulu ya, Bu, berat badan sama tinggi badannya. Oh iya Mbak. Silakan Ibu, kita silakan. Baik, Bu, kita timbang dulu ya, Bu, berat badannya. Oh iya Mbak. Apakah ada benda yang dapat memberatkan itu, Bu? Misalnya HP atau jam? Oh iya ada Mbak. Silakan diisi kita. Silakan Ibu, naik. Menghadap ke depan ya, Bu, ya, lurus ke depan ya. Baiklah. Berat badannya 61 kilo. Ya, sudah Ibu. Oh iya Mbak. Mari Bu, kita mengukur tinggi badan. Lurus ya, Bu. Nempel ke dinding. Ya, hadap ke depan ya, Bu, ya. Baiklah, tinggi badannya 155 cm ya, Bu, ya. Oh iya, makasih Mbak. Mari Bu, silakan duduk kembali. Baiklah, Bu, tadi kan udah saya diukur berat badan sama tinggi badannya. Di sini berat badan Ibu 61 kilo dan tinggi badannya 155 cm. Jadi untuk hasil indeks massa tubuh Ibunya yaitu dalam kategori overweight. Overweight itu merupakan kelebihan berat badan dari nilai normal ya, Bu, ya. Iya Mbak. Sebelumnya tenang saja Ibu, di sini data-data yang Ibu ceritakan pada saya itu akan dijaga kerahasiaannya. Sebelumnya Ibu udah pernah konsultasi gizi? Udah Mbak, bulan kemarin. Itu kata ahli gizinya gimana? Ya katanya saya disuruh mengurangi makanan atau minuman yang manis-manis Mbak. Iya baik Bu. Jadi kemarin udah melaksanakan Bu aturan dari ahli gizi yang kemarin? Iya, alhamdulillah sudah Mbak. Bagus berarti ya Bu ya, udah bisa melaksanakan mengurangi makanan yang manis-manis dan minuman yang manis-manis. Jadi tadi kan saya udah lihat juga ya Bu surat rujukannya, yaitu ada hasil laboratorium bahwa data hasil laboratorium itu kadar gula darah Ibu tinggi, yaitu 315 mg per desiliter. Nah itu normalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Jadi kadar gula darah Ibu itu masih tinggi ya. Wah, berarti kadar gula darah saya itu tinggi ya Mbak. Pantesan akhir-akhir ini saya merasakan di kulit saya itu ya Mbak, kalau ada luka kecil atau gatal itu susah sekali untuk keringnya Mbak. Susah sekali ya Bu ya. Iya, itu juga bisa dikarenakan dari kadar gula darah Ibu yang tinggi tadi. Jadi itu bisa mempengaruhi. Jadi luka, kalau ada luka itu susah mengeringnya. Ya. Kalau boleh tahu aktivitas Ibu sehari-hari apa? Saya sebagai ibu rumah tangga Ibu, dan juga kadang mengasuh anak tetangga gitu. Mengasuh juga ya. Iya. Kalau boleh tahu, bisa Ibu ceritain kebiasaan makan Ibu sehari-hari gimana? Ya saya itu biasa makan 3 kali sehari Bu.
nasi dan lauk seadanya. Tapi saya tuh nggak suka telur dan ayam. Saya juga suka sekali sama tahu dan tempe dan masakan bersantan. Oh gitu. Kalau sayur sama buah Bu? Kalau buah itu saya suka pisang dan pepaya. Kalau sayur itu alhamdulillah saya suka semua sama sayuran. Alhamdulillah bagus ya Bu ya. Kalau untuk ngemil Ibu suka ngemil nggak? Oh iya, saya tuh suka sekali sama bakwan, bihun, dan makanan yang gurih dan asin, Mbak. Berarti termasuk goreng-gorengan juga termasuk ya? Bu? Iya. Baik Bu, jadi tadi kan Ibu udah ceritain ya kebiasaan makan Ibu itu bagaimana. Terus untuk porsinya itu kalau nasi Ibu biasanya gimana? Biasa saya itu 3 centong, Mbak, nasinya. Iya Bu, di sini saya ada gambar ya Bu ya. Untuk centongnya, Ibu biasanya centongnya pakai yang mana? Yang ini Mbak, centong kayu kalau saya. Banyak berarti ya Bu ya? Iya. Kalau untuk lauknya, biasa Ibu ikan ya? Iya Mbak, ikan, tahu, tempe. Kalau ikannya biasanya Ibu gimana? Kalau untuk ikan saya biasa makan satu ikan ukuran sedang, Mbak. Yang kayak gini ya Bu ya gambarnya? Iya Mbak. Kalau untuk tahu tempenya biasanya Ibu berapa? Kalau tempe itu saya sekali makan bisa 2 potong. 2 potong. Iya. 2 potong sedang. Iya Mbak, sedang. Kalau untuk sayurnya? Kalau sayur saya 1 sendok sayur ya. Iya. Iya, biasa segitu Mbak. Gitu. Ya Ibu, baiklah kalau gitu untuk olahraganya Ibu biasa olahraga apa? Atau aktivitas sehari-hari gitu di rumah? Kalau untuk olahraga sih saya jarang ya Mbak, karena saya itu sibuk ngasuh anak tetangga lagi. Jadi jarang ya? Iya, jadi saya jarang olahraga. Ya baiklah, tadi kan Ibu udah ceritakan semua ya Bu. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari yang Ibu ceritakan tadi tentang kebiasaan makannya, terus sama aktivitas sehari-hari Ibu. Jadi saya lihat di sini itu Ibu dalam mengonsumsi makanan itu masih berlebih ya Bu ya. Iya. Terus dalam aktivitasnya juga masih kurang gitu, jarang kan kata Ibu tadi ya, jarang olahraga. Nah, jadi di sini saya ada solusi ya Bu untuk Ibu dalam untuk mengontrol kadar gula darah Ibu ya, atau dapat menurunkan kadar gula darah Ibu. Jadi di sini saya ada solusi, yaitu untuk mengatur pola makan Ibu dan sama aktivitas fisik Ibu. Nah, di sini saya ada leaflet tentang diabetes mellitus ya Bu ya. Iya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu diabetes mellitus itu yaitu kencing manis ya Bu ya, sering disebut kencing manis, yaitu kadar gula darahnya tinggi dari nilai normal. Nah, di sini juga ya Bu ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus, yaitu pertama cepat lapar, rasa haus berlebih, berat badan turun drastis. Tapi kalau Ibu berat badannya termasuk overweight ya Bu ya, masih lebih gitu dari nilai normal. Terus ada luka sulit sembuh juga. Nah, Ibu juga tadi merasakan ya Bu ya keluhan ada luka itu sulit sembuh. Iya, sulit sembuh Mbak. Nah, terus di diabetes mellitus ini ada prinsip yang namanya prinsip 3J, yaitu jumlah, jenis, sama jadwal. Jadi kalau jumlah ini yaitu jumlah makanan yang dikonsumsi untuk sehari-hari itu yaitu sesuai kebutuhan Ibu ya. Kalau untuk jenis makanannya ya disesuaikan gitu ya Bu ya, yang dikonsumsi yaitu jenis yang baik untuk Ibu yang dianjurkan yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu yaitu nasi, bisa roti, kentang, atau singkong. Iya. Nah, untuk kalau proteinnya dianjurkan yang tidak tinggi lemak ya Bu ya, seperti ikan. Ya kebetulan Ibu juga nggak suka telur ya, Iya. sama ayamnya. Terus tahu tempe.
dan kacang-kacangan juga. Kalau untuk nah untuk pengolahannya ibu kan suka makanan yang bersantan ya bu ya. Nah sebaiknya itu untuk pengolahan makanannya itu bisa direbus, dikukus gitu kan. Tahu tempe juga bisa ya bu ya, dijadiin pepes gitu. Untuk sayur dan buah juga harus dianjurkan ya bu ya, banyak makan sayuran dan buah. Yang ketiga dari prinsip 3J tadi yaitu jadwal. Yaitu jadwalnya makannya terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Nah untuk makanan selingan sendiri itu makanan yang ringan-ringan ya bu ya, ya kayak buah bisa, terus pickles, biskuit gitu. Nah untuk tadi kan ibu suka ngemil-ngemil yang asin dan gurih ya bu ya. Nah sebaiknya ibu batasin untuk mengonsumsi asin-asin gitu, karena itu juga dapat mempengaruhi kadar gula darah tinggi, kadar gula darah ibu. Yaitu untuk dibatasin ya bu, misalkan kayak keripik asin gitu, terus tuh telur asin, ikan asin. Iya mbak. Tadi kan ibu udah ceritain ya bu ya berapa porsi ibu makan. Nah itu ibu biasanya kan sekali makan itu 3 centong ya bu ya. Nah sebaiknya dikurangin bu, dibatasin, apa jadi 1 kali makan itu jadi 1 centong kayak gitu sekarang. Terus kurangi juga makan makanan yang bersantan, terus kurangin juga makanan yang asin dan gurih tadi ya bu ya. Iya mbak. Terus kurangin juga bu mengonsumsi ya makanan yang manis. Tadi kan ibu udah ya bisa mengurangi makanan yang manis, jadi pertahankan ya bu ya kalau bisa itu. Nah baiklah bu, apakah sampai di sini ibu paham? Iya paham mbak. Ya pak. Ya kalau paham bisa ibu ceritakan kembali apa yang tadi saya sampaikan ke ibu. Iya mbak, untuk prinsip diet DM itu ada 3. Yang pertama itu jumlah itu harus sesuai dengan kebutuhan saya. Ya untuk jenis itu harus membatasi makanan yang bersantan tadi yang saya sering konsumsi, dan juga mengurangi makanan dan minuman yang manis-manis, dan juga harus mengurangi makanan yang asin dan gurih. Dan yang ketiga tadi itu jadwal itu harus teratur, harus makan 3 kali utama dan 2 kali selingan itu ya pak. Ya gitu. Iya benar bu. Berarti ibu udah paham ya bu ya apa yang saya tadi sampaikan ke ibu. Nah di sini juga ada contoh menu diet diabetes mellitus ya bu ya, dari untuk makanan utama sama makanan selingannya. Nah ini bu saya ada di flat untuk ibu, bisa dibawa pulang. Baiklah bu, dari konseling hari ini dicukupkan sekian ya bu ya. Nanti ibu 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan bisa datang ke sini lagi untuk melakukan konseling gizi, untuk membandingkan apa yang ibu konsumsi kemarin ya bu ya. Iya mbak. Ya baik. Ya makasih mbak. Hati-hati ya bu ya. Iya.